kami mahasiswa dan mahasiswi program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Maliko Saleh yang sedang mengampu mata kuliah psikologi konflik dan perdamaian. Nah, di sini kami merupakan kelompok 6, di mana kami akan membahas terkait dengan peacemaking atau perdamaian. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami, yaitu ada Elvan Wahyu sebagai pemateri pertama, kemudian ada Safita sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri Yersi sebagai pemateri ketiga, dan selanjutnya ada Laura Arisa sebagai pemateri keempat, dan yang terakhir ada Maskira sebagai pemateri kelima. Untuk pembahasan lebih lanjut terkait materi kami, langsung saja simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laura Arisa dengan NIM 1906200027. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan penjelasan tentang pengertian peacemaking. Jadi, peacemaking ini merupakan aksi yang dilakukan untuk membawa pihak-pihak yang berkaitan untuk mencapai kesepakatan melalui cara-cara yang damai. Dalam konteks ini, peacemaking juga bisa diartikan merupakan usaha diplomatis yang ditujukan untuk memindahkan konflik kekerasan menuju dialog tanpa menggunakan kekerasan, dengan menyatukan perbedaan yang ada melalui representatif institusi politik atau United Nations Peacekeeping. Jadi secara singkatnya bisa dikatakan bahwa peacemaking ini merupakan aktivitas yang membawa pihak-pihak yang sedang bermasalah kepada perjanjian dengan cara damai. Kemudian ada yang dinamakan dengan peacemaker. Jadi peacemaker ini merupakan pihak atau orang-orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan merupakan pendengar yang baik. Kemudian peacemaker ini dia memiliki wewenang khusus dan kreativitas khusus dalam menyelesaikan masalah. Jadi peacemaker ini dia berperan sebagai pembantu atau berperan sebagai untuk membantu permasalahan yang sedang terjadi antara orang-orang yang sedang berkonflik untuk mencapai perdamaian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada bentuk-bentuk peacemaking. Bentuk-bentuk peacemaking yang pertama ada kooperasi. Kooperasi ini yang berarti kerjasama dalam suatu kesepahaman. Motifnya ini sering tertuju untuk kepentingan diri pribadi. Jadi bentuk-bentuk kooperasi ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada bargaining. Bargaining ini kayak tawar-menawar. Terus yang kedua ada co-optation. Co-optation ini kerjasama untuk menyepakati pimpinan yang akan ditunjuk. Yang ketiga ada coalition. Coalition ini kerjasama dua organisasi yang berbeda struktur tetapi dengan tujuan yang sama. Yang keempat joint venture. Joint venture ini usaha kerjasama demi keuntungan bersama dengan saling mengisi kekurangan masing-masing. Selanjutnya ada akomodasi. Jadi akomodasi ini kesepakatan yang bersifat sementara, tapi diterima oleh kedua belah pihak. Akomodasi tidak dapat menyelesaikan secara tuntas untuk selamanya. Dalam proses akomodasi, kedua belah pihak tetap memegang teguh pendapatnya dengan tujuan untuk mengurangi pertentangan yang timbul antara perorangan atau kelompok. Tujuan yang kedua untuk mencegah pertentangan untuk sementara. Yang ketiga untuk memungkinkan kerjasama antar kelompok yang terpisah dalam masyarakat. Tujuan selanjutnya untuk mengusahakan peleburan antar kelompok yang terpisah dalam masyarakat. Tujuan yang terakhir
mengusahakan peleburan kelompok-kelompok sosial melalui asimilasi. Jadi bentuk akomodasi ini terbagi lagi. Yang pertama ada coercion. Coercion ini cara paksaan dan mengancam sanksi. Yang kedua kompromit. Kompromit ini cara mengusahakan pendekatan. Yang ketiga mediation. Mediation ini sebuah usaha pendekatan dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Terus yang keempat arbitrasi. Arbitrasi ini dengan mempergunakan pihak ketiga sebagai penengah yang membuat keputusan atas ketentuan-ketentuan yang ada. Pihak ketiga ini berhak untuk memutuskan. Selanjutnya adjudication. Adjudication ini mempergunakan pihak ketiga yang berwenang. Selanjutnya ada toleration. Toleration ini akomodasi tanpa menghasilkan persetujuan formal. Yang terakhir ada stalemate. Stalemate ini pertentangan berhenti karena kekuatannya seimbang dan mengalami kemacetan. Bentuk patchmaking selanjutnya ada asimilasi. Asimilasi ini proses peleburan kebudayaan menjadi kebudayaan tunggal. Jadi proses asimilasi ini muncul kalau ada perbedaan kebudayaan dan kalau kelompok yang berbeda selalu bergaul intensif sama masing-masing pihak menyesuaikan kebudayaannya. Faktor penunjang asimilasi ini yang pertama sikap dan kesediaan menenggang. Yang kedua sikap menghadapi orang asing beserta kebudayaannya. Yang ketiga kesempatan di bidang ekonomi yang seimbang. Yang keempat sikap terbuka golongan penguasa atau tidak didiskriminasi. Yang kelima kesamaan dalam berbagai unsur kebudayaan. Yang keenam perkawinan campuran. Dan yang terakhir musuh bersama dari luar. Faktor penghambatnya itu yang pertama adanya grup-grup luar yang kuat, adanya gangguan diskriminatif, sama adanya perbedaan kepentingan dan pertentangan pribadi antar warga sama antar kelompok yang lainnya. Bentuk patchmaking yang lainnya tuh ada amalgamasi. Yang pertama ada proses sosial yang melebur dua kelompok budaya. Yang kedua dapat menghasilkan sesuatu yang baru. Dan yang terakhir melenyapkan pertentangan di dalam kelompok. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik teman-teman, saya Yersi dengan NIM 1906-222. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kelompok saya, yaitu terkait dengan bentuk-bentuk perdamaian menurut Galtung, Bras, dan Welbel. Nah, Galtung, Bras, dan Welbel juga membagi bentuk-bentuk perdamaian yang lainnya, diantaranya ada bentuk perdamaian positif dan bentuk perdamaian negatif. Nah, di mana bentuk perdamaian positif ini atau positif peace ini merupakan suatu adanya kondisi damai secara struktural, baik secara struktur relasi antara penguasa dan rakyat maupun juga relasi antara sesama rakyat. Nah, relasi sesama struktural juga mampu menghilangkan benih-benih atas ketidakpuasan yang dapat melahirkan konflik baru. Nah, positif peace ini juga didasarkan kepada perdamaian yang berbasis keadilan dan juga persamaan dan kesetaraan. Nah, di mana terdapat dua konsep inti dari peace dalam peace education, yaitu negative peace dan positive peace. Nah, negative peace ini diidentifikasikan sebagai tiadanya secara langsung kekerasan organisasi dan fisik seperti perang. Nah, upaya untuk mempromosikan perdamaian negatif ini diantaranya dengan peluncuran senjata dan juga mendorong adanya inisiatif perdamaian. Nah, sementara itu positive peace ini memerlukan
eh, memerlukan ketidakadanya kekerasan struktural dan menekankan promosi hak asasi manusia untuk memastikan pengertian dan pemahaman yang komprehensif akan terwujudnya suatu keadilan sosial. Nah, di mana pendidikan HAM dan upaya untuk memerangi kekerasan sosial ini untuk memerangi suatu upaya mempromosikan suatu positif pace. Nah, di mana seorang fakir yaitu Galtung juga membedakan antara perdamaian positif dan perdamaian negatif. Di mana perdamaian positif ini berarti terpenuhinya keadilan ekonomi dari sistem berlaku sampai terhapusnya diskriminasi ras, etnis, dan agama oleh suatu struktur sosial. Nah, di mana perdamaian positif ini tidak hanya berkaitan dengan usaha yang mereduksi kekerasan langsung, tetapi lebih perkembangan sosial secara vertikal yang bertanggung jawab antara hubungan hierarki antara orang-orang, di mana makna damai ini sebagaimana telah dikemukakan membawa dampak terhadap strategi, yaitu upaya perubahan terhadap struktur sosial dan diskriminatif. Nah, oleh sebab itu tuntutan kesamaan dan equality dalam pendapatan dan perlakuan oleh segala sistem dan struktur yang ada, baik domain ekonomi, politik maupun sosial. Nah, ini merupakan strategi sosial yang bisa dijalankan dalam upaya mewujudkan suatu perdamaian yang positif, di mana menekankan bahwa perdamaian positif ini ditekankan oleh suatu perdamaian positif, yaitu terpenuhinya kesejahteraan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laura Arisa dengan NIM 1906200027. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang dimensi perdamaian positif dan negatif. Jadi dari dimensi perdamaian positif dan negatif ini ada aspek-aspeknya tersendiri. Pertama, saya akan menjelaskan tentang aspek perdamaian positif. Jadi ciri-ciri dari aspek perdamaian positif ini, yang pertama itu ada damai jangka panjang, bukan sekedar ketiadaan perang. Kemudian mempromosikan keadilan, kepercayaan, dan empati. Kemudian dari sisi penekanannya, perdamaian positif ini menekankan kerjasama dan dialog. Kemudian dari strategi perdamaiannya itu, perdamaian positif ini meningkatkan hubungan kelompok atau asosiatif dan damai dimulai dari bawah ke atas. Kemudian dari segi interaksi sosialnya itu merupakan interaksi sosial yang tinggi. Dari segi organisasi sosialnya, perdamaian positif ini memiliki unit yang kecil, otonom, orientasi keragaman. Kemudian dari segi orientasi kebijakan, perdamaian positif ini memiliki pengelolaan sebab-sebab kekerasan. Kemudian dari implikasinya, perdamaian positif ini menjamin damai jangka panjang. Perbedaannya dengan perdamaian negatif, yaitu aspek dari perdamaian negatif ini memiliki ciri-ciri, yaitu damai sementara, sekedar ketiadaan perang, dan menyempitkan bibit-bibit perusahaan dan saling curiga. Kemudian dari sisi perdamaian negatif, penekanannya yaitu kontrol dan kendali keamanan. Kemudian dari segi strategi perdamaian negatif ini, dia memutuskan hubungan antar kelompok, kemudian damai dimulai dari atas ke bawah. Dari segi interaksi sosialnya, perdamaian negatif ini cenderung lebih rendah. Kemudian dari segi organisasialnya, perdamaian negatif ini merupakan unit yang besar, kemudian dia pemusatan dan orientasi penyerangan. Kemudian dari implikasinya itu, perdamaian negatif ini mengarah kepada kekerasan. Baik, materi selanjutnya itu ada mediasi sebagai resolusi konflik. Jadi ada berbagai metode untuk melakukan upaya resolusi konflik. Salah satunya yaitu dengan mediasi. Mediasi ini merupakan salah satu metode resolusi konflik yang ada dalam resolusi perselisihan alternatif.
Dilansir dari buku Resolusi Konflik yang dalam organisasi 2017, karya di Josh Anek, mediasi merupakan proses negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Tujuan utama dilakukannya mediasi yaitu untuk mencapai kesepakatan atau resolusi mengenai konflik. Kemudian, kegiatan mediasi seringkali membutuhkan proses-proses yang panjang dan kesabaran, yaitu adapun proses-proses mediasi itu sebagai berikut. Yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan mediasi, yang kedua ada pemetaan konflik, yang ketiga menyusun desain intervensi, yang keempat melakukan pendengar yang berpendapat, kelima itu ada mengembangkan iklim konflik yang kondusif, keenam transportasi elemen konflik dan atur mode, ketujuh ada merumuskan alternatif keputusan bersama, yang kedelapan memilih salah satu alternatif yang disepakati bersama, yang terakhir yaitu ada pihak-pihak yang terlibat konflik sepakat untuk memilih salah satu alternatif yang dianjurkan oleh mediator dan menandatangani keputusan bersama. Jadi mediator ini yaitu disebut juga sebagai pembantu agar kedua belah pihak yang sedang berkonflik ini mencapai penyelesaian masalah yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Mediator ini juga merupakan seorang yang profesional yang menyediakan jasa mediasi. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Novira NIM 1906-270 akan menjelaskan tentang analisis fenomena yang terjadi di lingkungan. Nah, fenomena yang terjadi adalah sengketa kepemilikan tanah di Kabupaten Ponorogo. Sengketa tentang kepemilikan tanah dapat timbul dari berbagai pihak, baik antar perorangan dengan badan hukum ataupun perorangan dengan badan hukum milik negara. Nah, sengketa umumnya muncul disebabkan oleh anggapan dari masing-masing pihak yang merasa berhak atas tanah yang dinyatakan sebagai objek sengketa. Nah, bagaimana cara penyelesaian fenomena yang terjadi? Proses penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan pada umumnya dapat dilakukan melalui berbagai cara berikut. Yang pertama yaitu negosiasi proses. Itu proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak atau kelompok atau organisasi dan pihak kelompok atau organisasi yang lain. Nah, yang kedua yaitu mediasi proses, di mana mediasi proses ini adalah penyelesaian perkara melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008. Nah, yang ketiga yaitu konsiliasi proses. Nah, konsiliasi proses ini adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh konsiliator dengan memberikan pemecahan permasalahan kepada para pihak yang bersengketa. Lama proses penyelesaian sengketa selama 30 hari kerja. Nah, yang keempat yaitu fasilitasi proses, merupakan suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan seseorang dengan atau bersama orang lain untuk mempermudah tugas. Nah, yang kelima yaitu penilaian independen.